lain seharusnya merasakan itu sangat sedih, tapi justru saya bahagia. Ketika anak saya meninggal yang pertama, itu Mas Angga, itu Mas Pak Sugeng, dia masih kerja di salah satu perusahaan. Backgroundnya dia hukum, kerja masih jam 10 itu. Terus tiba-tiba istri saya ada di rumah. Mas, kok pucet banget? Oh nggak apa-apa. Memang anak saya ini termasuk pekerja yang nggak mau berhenti, maksudnya jarang istirahat. Sakit udah pergi aja mama sana, nggak usah nungguin bapak. Tiba-tiba dia ngomong begini, bapak ikhlas? Ya ikhlas aja. Udah, kamu namanya orang sakit cepet berobat sana. Dia sendiri yang nyiapin pakaian, masukin tasnya sama mamanya. Udah jam 1 lah, lohor lewat sedikit, masuk ke ruangan, udah disiapin sama susternya, periksa sementara, menyelesaikan pemeriksaan awal. Dia bilang sama susternya, saya mau sholat dulu. Udah disiapin. Itu sholat normal apa sholat tiduran Pak? Sholatnya masih sholat normal, masih sholat normal, masih disediain sadar dan segala macam. Dilanjutkanlah pemeriksaan itu oleh tim perawat, dokter dan segala macam. Nah, dalam pemeriksaan yang kedua, ini kan kebetulan istri saya kan orang rumah sakit Fatmawati juga ya, kebetulan di sana. Nah, jadi waktu ke sana itu nggak ada kesulitan, nggak ada apa. Tiba-tiba dokternya juga langsung berguduk gitu. Istri saya ditelepon, Bu, ini putranya agak ngedrop, mungkin ibu kesini. Istri saya nggak percaya lah, ini ngobrol sana, Bu cepetan, ini anaknya, tolong dilihatin. Begitu istri saya ke situ, rupanya sudah dipacu jantung Pak. Sudah dipacu jantung, sudah. Itu istri saya itu berjalan dikira pasien orang, dikiranya itu bukan anaknya, berjalan begitu saja. Udah, kata dokternya, udah ibu ikhlas ya, karena itu ada berusaha, ya udah nggak apa-apa, ambil yang terbaik aja, kata istri saya. Ya udah, akhirnya jam berapa setelah sholat asar dia pacu jantung, nggak lama kemudian langsung turun naik, bahwa dia itu melihat anaknya udah masuk udara. Akhirnya ditelepon saya. Soalnya saya masih di Surabaya, Pak, Mas sudah nggak ada. Saya sih udah tahu kalau istilah tidak ada itu adalah karena dipanggil Allah. Saya langsung pesen tiket pesawat jam 8 sampai sini, jam 8 malam. Dia senyum, Pak. Senyum. Waduh. Jadi yang tadinya saya ini harusnya sedih, tapi ketika saya membuka itu saya kok bahagia banget gitu. Bahkan saya merasa sangat bahagia. Saya masuk lagi ke kamar, saya sholat jenazah. 2 lagi saya baca sampai pagi, saya baca Al-Quran. Yang meliputi kejadian itu, di tengah perjalanan itu juga saya bahagia karena Al-Furqan jamaahnya selalu banyak kalau di pengajian. Anak mudanya semangatnya luar biasa sampai malam, bahkan menawarkan ini itu tuh yang merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Saya selalu terhibur, ya Allah, seperti ini gitu, bisa seperti ini yang saya tidak nyangka sama sekali. Hanya kita tertegun dan hanya ingat kepada Allah. Begitu kuasanya Allah kalau membuat memang kita sedang diberkahi, menjadi perasaan seperti itu. Yang tadinya saya ini sedih karena ditinggal oleh Allah, oleh anak, tapi ketika itu saya merasa bahagia sekali, luar biasa. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan yang lain-lain, nggak ada sampai sekarang.
Nah, setelah berjalannya waktu, kenapa ini kan saya penasaran ya ceritanya. Nah, salah satunya yang dipelihara sama anak saya itu anaknya Muniati. Tahu ya Muniati ya? Selamat. Itu Munati ya. Selamat sama Subur Janda itu Pak. Ya? Janda. Iya. Dulu saya masih tahu itu janda. Iya janda, kalau Munati janda. Iya, itu karena ditinggal Salim. Karena ditinggal Salim. Nah, itu dia anak yatim itu. Diurusin sampai dikasih duit, sampai kamu di usaha ini kasih duit. Dulu suruh jualan, kamu jualin ini ya. Nah, kalau untung buat kamu. Yang membuat seperti itu senyum anak saya ketika saya turun gitu. Saya tidak merasa sedih sampai saya nurunin ke liang lahatnya. Saat itu yang bikin panjang, bukan panjang umur ya, bikin sehat lah gitu, buat sehat gitu dari beban. nah pokoknya walaupun sesedihnya kayak apa, kita kecewa apa, udahlah, kita asal bersyukur. Kita membandingkan orang yang lain, kita punya sepeda nggak apa-apa, tapi kan saya bisa jalan, ini nggak bisa minum Iya, kopinya intinya Pak Sugeng. berarti bersyukur ya Pak ya. Nah, Bersyukur apa yang itu kita miliki. kebahagiaan itu sudah di titik bersyukur itu. Ketika kita nggak bisa bersyukur, kita tidak akan bisa bahagia.